Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Abdullah Jamaluddin dari SMK Negeri 1 Maja. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi tentang IP address dan subnetting. Nah, tapi sebelum itu, IP address itu terbagi menjadi dua versi, yaitu ada IP address versi 4 dan IP address versi 6. Tapi untuk pembahasan kita kali ini, kita hanya akan membahas tentang IP address versi 4 terlebih dahulu. Nah, jadi apa sih itu IP address versi 4? Jadi, IP address versi 4 adalah IP yang memiliki 32 bit dan 4 byte atau octet. Di sini ada contohnya ya teman-teman, yaitu x.x.x.x. Nah, nanti XX di sini diisi angka, yaitu angkanya 0 sampai 255. Nah, angka tersebut tidak boleh lebih atau kurang ya teman-teman. Contohnya misalkan negatif 1, negatif 2 itu tidak bisa. Ataupun lebih seperti 257, 259 itu tidak bisa. Nah, selanjutnya di sini ada contoh IP address versi 4, yaitu 192.168.1.1/24. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu /24 ini? Jadi, /24 ini namanya adalah prefix. Prefix itu adalah total IP yang bisa dipakai. Untuk mencari prefix atau total IP, kita bisa melakukan yang namanya teknik subnetting. Nah, singkatnya, teknik subnetting itu adalah teknik untuk membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil agar lalu lintas data lebih teratur, meningkatkan keamanan, dan mencegah pemborosan alamat IP. Nah, teknik subnetting ini memiliki dua metode teman-teman, yaitu ada metode CIDR dan metode VLSM. Nah, pertama kita akan membahas metode CIDR terlebih dahulu. Apa sih itu metode CIDR? Jadi, metode CIDR ini hanya mencari prefix atau total IP yang bisa dipakai. Contohnya di sini ada 192.168.1.1/24. Nah, caranya yaitu 32 dikurang prefix. 32 ini dari mana? 32 ini adalah total bit yang dimiliki oleh IP versi 4. Di sini 32 dikurangi prefix. Prefixnya adalah 24. Berarti 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Selanjutnya, di sini 2 dipangkatkan hasil hitung. Di sini hasil hitungnya adalah 8. Berarti 2 pangkat 8 sama dengan 256. Sesuai ya teman-teman, 0 sampai 255. Nah, selanjutnya ada metode VLSM. Di metode ini, kita tidak hanya mencari total IP, tapi kita juga harus mencari yang namanya subnet mask, IP network, broadcast, dan juga IP range. Nah, tadi total IP-nya adalah 256, 0 sampai 255. Selanjutnya, kita akan cari yang namanya subnet mask, yaitu dengan cara 256 dikurangi total IP. Total IP-nya adalah 256. Berarti 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Penulisannya yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya, kita akan mencari IP network. Nah, untuk mencari IP network, kita tinggal mencari IP pertama di total IP. Nah, IP pertama di total IP ini yaitu 0. Berarti IP networknya adalah 0. Nah, untuk IP broadcast, kita tinggal mencari IP terakhir di total IP. Nah, di sini IP terakhirnya yaitu 255. Berarti IP broadcast-nya adalah 255. Selanjutnya, kita akan mencari IP range. Nah, untuk mencari IP range, kita tinggal melihat satu IP setelah network dan satu IP sebelum broadcast. Nah, IP networknya di sini adalah 0. Berarti satu IP setelah network adalah 1. Selanjutnya, satu IP sebelum broadcast. Di sini broadcast-nya yaitu 255. Berarti sebelum broadcast itu adalah 254. Jadi IP range-nya yaitu 1 sampai 254. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soalnya teman-teman, yaitu 172.168.5.1/26. Pertama, kita akan mencari total IP-nya terlebih dahulu. Berarti untuk mencari total IP yaitu 32 dikurangi dikurangi prefix.
sama dengan, berarti 32, prefiksnya adalah slash 26, berarti dikurangi 26, sama dengan 6. Kemudian, 2 dipangkatkan hasil hitung. Hasil hitungnya adalah 6, berarti 2 dipangkat 6, sama dengan 64. Berarti, IP yang bisa kita gunakan adalah 0 sampai 63. Oke, selanjutnya kita akan mencari subnet mask-nya. Untuk mencari subnet mask, berarti 256 dikurangi total IP. Berarti sama dengan 256 dikurangi total IP-nya berarti 64 dikurangi 64 sama dengan 192. Nah, berarti penulisannya adalah 255.255.255.192. Nah, kemudian kita akan mencari IP network-nya, teman-teman. Nah, berarti di sini IP pertamanya itu 0, berarti IP network-nya adalah 0. Kemudian IP broadcast-nya 63, berarti di sini juga 63. Nah, selanjutnya kita akan mencari IP range. Berarti IP setelah network berarti 1 sampai IP sebelum broadcast berarti 62. Nah, seperti ini teman-teman untuk soal yang pertama. Nah, selanjutnya di sini ada soal yang kedua nih teman-teman, yaitu 10.10.10.50/27. Nah, sekarang kita akan langsung mencari total IP-nya terlebih dahulu. Berarti 32 dikurangi total prefiks, yaitu prefiksnya adalah 127, berarti dikurangi 27, sama dengan 5. Selanjutnya, 2 dipangkatkan hasil hitung. Hasil hitungnya adalah 5, berarti 2 dipangkat 5, sama dengan 32. Nah, berarti IP yang bisa kita pakai itu 0 sampai 31. Nah, selanjutnya kita akan mencari subnet mask-nya. Berarti 256 dikurangi total IP. Total IP-nya adalah 32, berarti dikurangi 32 sama dengan 224. Nah, berarti cara penulisannya adalah 255.255.254. Nah, berarti IP network-nya adalah 0, IP broadcast-nya adalah 31. Nah, tapi di sini ada perbedaan teman-teman. Jadi IP-nya itu adalah 10.10.10.50/27. Nah, yang 50 ini itu sudah tidak termasuk ke range dari 0 sampai 31. Jadi, dalam jaringan komputer ada yang namanya blok subnet, teman-teman. Nah, jadi yang ini itu adalah blok subnet yang pertama. Nah, berarti kita harus mencari blok subnet selanjutnya, itu blok subnet yang kedua. Kenapa? Karena yang 50 ini sudah tidak termasuk ke blok subnet yang pertama. Nah, untuk mencari blok subnet yang kedua, berarti kita tinggal melihat angka setelah 31 ini, teman-teman. Berarti 32. Nah, untuk IP broadcast-nya yaitu berarti 32 ditambahkan total IP, teman-teman. Berarti 32 ditambahkan total IP adalah 64. Nah, dikurang 1 berarti 63. Nah, berarti total IP yang 50 ini, yang 10.10.10, 5.50 ini, itu termasuknya ke blok subnet yang kedua, teman-teman. Nah, jadi blok subnet itu ada ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Nah, jika teman-teman ingin mencari blok subnet seterusnya, itu bisa, teman-teman. Berarti kita tinggal
mencari 64. Misalkan teman-teman ingin mencari blok subnet selanjutnya, 64. Berarti 64 ditambah 32 berarti 95. Ini teman-teman, ini adalah blok subnet yang ketiga. Nah, berarti selanjutnya kita akan mencari IP range-nya. Ingat ya teman-teman, untuk IP range itu pertama adalah angka sesudah IP network. Berarti 33 sampai dan angka sebelum IP broadcast, berarti 62. Nah, ini adalah hasil untuk soal yang kedua ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi IP itu terbagi lagi menjadi dua loh, yaitu ada IP publik dan IP private. Nah, pertama di sini ada IP publik. Apa sih itu IP publik? IP publik adalah IP yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Contohnya di sini ada google.com. Nah, google.com ini memiliki IP 8.8.8.8 yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja sesuai namanya. Kemudian yang kedua ada IP private. IP private adalah IP yang hanya bisa diakses di satu tempat saja. Contohnya di sini ada 192.168.10.1. Kemudian kita akan membahas konsep switch. Apa sih itu switch? Jadi switch adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet yang sama. Contohnya, di sini ada dua buah komputer yang berada di blok subnet yang sama. Nah, kedua komputer ini bisa dihubungkan menggunakan perangkat yang bernama switch. Selanjutnya, di sini ada konsep router. Berbeda dengan switch, router berfungsi untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Di sini, contohnya ada 3 buah komputer. Pertama, komputer 0 dan komputer 1 ini berada di blok subnet yang sama. Kemudian, komputer 2 ini berada di blok subnet yang berbeda. Misalkan kita memakai prefix yang kecil, misalkan /28, /29, titik 50 ini sudah berada di blok subnet yang berbeda. Nah, untuk menghubungkannya, kita bisa menggunakan perangkat yang namanya router. Nah, selanjutnya teman-teman, sekarang kita akan mengimplementasikan IP address dan konsep router juga switch. Pertama, kita akan mempraktekkan konsep switch terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan menambahkan PC terlebih dahulu. Misalkan kita tambahkan 2 buah PC di sini. Kemudian kita tambahkan switch. Switchnya kita pakai yang ini aja teman-teman. Kemudian kita sambungkan. Nah, setelah terhubung, kita akan menambahkan IP address-nya. Misalkan di sini kita akan menambahkan IP address-nya itu 192.168.10.1. Kemudian subnet prefixnya, misalkan kita pakai yang /27.224 seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kemudian PC selanjutnya. Ini berarti yang kedua. Subnet masknya sama. Oke. Nah, PC1 dan PC2 ini berada di blok subnet yang sama, teman-teman. Oke, sekarang kita akan tes menggunakan surat ini. Nah, sukses ya teman-teman. Berarti kedua PC ini sudah terhubung. Kemudian kita akan mempraktekkan konsep router, teman-teman. Seperti tadi, kita akan menambahkan perangkatnya terlebih dahulu. Nah, kita di sini juga akan tambahkan IP address-nya, teman-teman. Tadi itu 192.1. Nah, teman-teman, karena tadi kita menggunakan blok subnet pertama,
Di sini kita akan menggunakan blok subnet yang kedua. Kalau 127 misalkan kita pakainya 50. Kita samakan ya teman-teman, berarti 224. Oke, yang satunya berarti 51. Nah, oke teman-teman, kita coba kasih surat juga apakah sudah terhubung atau belum. Nah, ini udah successful ya teman-teman. Nah, sudah jelas ya teman-teman kalau blok subnet pertama dan blok subnet kedua ini tidak bisa berkomunikasi. Nah, untuk bisa membuat mereka saling berkomunikasi, kita akan menambahkan router. Silakan kita routernya pakai yang ini. Simpan di sini. Kemudian kita sambungkan. Nah, setelah tersambung gini, kita akan mengkonfigurasi IP di yang 00 ini. Nah, yang 00 ini apa sih teman-teman? Jadi, yang 00 ini itu jalur ke blok subnet pertama. Nah, untuk memasukkan IP-nya itu, kita memakai IP yang sudah dipakai, memakai IP yang belum dipakai oleh perangkat sebelumnya. Misalkan, kita on dulu ya teman-teman, supaya hidup. Terus, kita tadi itu 192.168.10. Nah, tadi kan itu 1 sama 2 ya, berarti misalkan kita di sini 3. Subnet masknya sama 224. Nah, yang oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kita onin juga teman-teman. 92.168.10. Tadi itu 50 sama 51 ya teman-teman. Berarti misalkan kita tambahkan 52. Oke. Aduh. Nah, selanjutnya kita akan klik PC1 ini. Kita akan masuk ke default gateway. Nah, default gateway ini itu IP dari routernya teman-teman. Nah, misalkan ini kan blok subnet pertama, IP-nya itu tadi itu 192.168.10.3 ya. Yang ininya juga sama ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke PC3. Tadi itu ini itu 52 ya. 52. Oke. Yang ini juga 52. Nah, kalau sudah semuanya terhubung dan hijau gini, kita akan mencoba untuk tes menggunakan surat. Nah, sebagai informasi ya teman-teman, kalau pertama kali mengirim surat itu pasti file dulu teman-teman. Tapi kalau kita coba lagi, pasti berhasil. Nah, successful ya teman-teman. Kita coba yang satunya lagi. Misalkan dari PC1 ke PC4. Pasti valid. Nah, kan betul.
Kemudian kita coba lagi. Nah, successful ya teman-teman. Berarti sudah berhasil. Nah, sekian pembahasan materi tentang IP address dan subnetting dari saya. Terima kasih telah menonton teman-teman. Thank you for watching everyone. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.